Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Kalau kita melihat dari data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, bahwasanya kebutuhan hewan kurban untuk untuk lembu saja itu dalam satu Idul Adha itu sekitar 1,7 juta. Itu yang memang terdata oleh kementerian. Nah, dan saya yang menarik ini seperti yang disampaikan ke Kak Lia tadi, bahwasanya perintah berkorban ini adalah perintah resmi secara agama. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu dan berkorbanlah. Karena ini merupakan perintah yang memang kita harus bisa mengambil peluang perputaran nilai ekonomi di situnya. Nah, misalnya sampai dengan hari ini Kak Lia kan belum pernah melihat adanya industri peternakan lembu di Aceh. Belum ada. Paling kalau misalnya Kak Lia punya kelebihan rezeki, titip lembu sama orang kampungnya. Dan itu kemampuan memeliharanya tidak secara industri. Satu orang itu hanya mampu memotong rumput untuk 4 ekor lembu. Nah, ini kemampuan satu orang. Selebihnya kalau seandainya kita berikan kepada dia 10 ekor lembu, maka kemungkinan besar lembu tersebut akan mati di pajak impres misalnya. Akan hilang. Ya, itu penyebabnya kenapa usaha-usaha itu gagal, karena selama ini mungkin kita tidak pernah melakukannya secara bisnis, manajemen bisnisnya yang baik dan benar. Padahal perintah untuk berkorban ini adalah perintah yang memang jelas dari Al-Quran, bahwasanya kita diperintahkan untuk berkorban. Nah, kenapa sekarang hari ini kita tidak pernah meng-create bisnis kurban ini? Nah, ini yang paling terpenting. Saya miris melihat misalnya pemerintah Aceh punya dana sekian triliun. Kenapa ya nggak ada yang melihara lembu ataupun melihara kambing? Toh masyarakat Aceh itu kan masyarakat yang memang identik dengan ritualisme. Ya, seperti ada misalnya melahirkan, potong kambing, ada perkawinan, potong lembu, ya kan? Sehingga dalam salah satu tulisan saya di salah satu media, yaitu hewan-hewan surgawi, ya, contoh misalnya kambing, lembu sama bebek itu paling sering menjadi korban di Aceh. Ada pesta pasti ketiga jenis hewan ini akan menjadi konsumsi utama. Ini sebenarnya yang perlu kita sikapi. Terlebih dalam beberapa hari ini lagi kita akan melakukan sebuah ritual yang paling mulia di bulan ini dan amal yang paling baik di 10 awal di bulan Zulhijjah ini, yaitu berkorban. Kalau ditanya kepada saya apa bentuk pengorbanan, ya, bukan pengorbanan yang lain maksudnya, ya, apa bentuk kurban yang paling baik, yaitu adalah dengan menyembelih domba ataupun kambing, domba ataupun sapi. Ya, itu bentuk pengorbanan yang paling baik. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu amal yang memang kalau misalnya kita melihat dalam beberapa referensi Islam, hadis itu disebutkan mamin ayamin al-amalus salih, maksudnya tidak ada hari-hari yang apabila amal salih itu dikerjakan khairu min hadhil ayyam, bahwasanya lebih baik daripada 10 hari ini. Ini menurut penanggalan sudah tanggal berapa ya? Kalau misalnya lebarannya hari Kamis, ya hari kelima, ya hari kelima. Makanya ini masih ada kesempatan. Mana tahu ada sisa uang di tabungan 2,5 juta, cari terus kambing, cari terus domba. Kenapa? Sewaktu lagi musim, mohon maaf misalnya yang laki-laki musim sepeda, sanggup beli sepeda. Saya heran mendengarkan salah satu ungkapan dari teman, sok sepeda itu bisa 30 juta loh. Belum lagi batang sepedanya. Ini sepedanya juga. Ya, makanya itu sampai segitu halnya. Kenapa kalau kambing ataupun lembu kita nggak sanggup beli? Bukan nggak sanggup masalahnya.
ketukan keimanannya tidak tidak bergetar. Tapi kalau misalnya mendengarkan ini barusan sewaktu beliau menanyakan kepada saya, Ustaz, sudah berapa lembu yang dikurbankan? Saya bilang tahun ini sedikit bang, baru 11. Beliau mengatakan, sama saya ada 1 ekor lembu ya. Coba bayangkan. Karena inilah orang-orang yang memang sudah mengetahui apa faedahnya bersedekah, apa faedahnya beramal saleh di 10 hari yang paling baik di atas muka bumi. Kalian mau buat apapun kebaikan, buatlah di 10 hari ini. Kenapa? Ini adalah hari yang paling terbaik di atas muka bumi. Beda sama malam terbaik. Malam terbaik itu adalah malam 10 akhir Ramadan. Dan itu kesempatannya tahun depan kalau ada umur. Hari ini kita masih ya. Kalau ada umur panjang. Tapi kalau nggak ada umur panjang, kita mau buat apa? Nggak akan ketemu lagi sama 10 hari 10 malam terbaik. Berarti kita masih ada sisa 5 hari terbaik di atas jagat raya, yaitu di 10 Zulhijjah. Bukan hanya malam ya? Bukan hanya malam. Hari ini makanya indah sekali Islam. Ada pekan terbaik. Dalam satu pekan ada 1 hari terbaik, hari Jumat, ya kan? Ada hari terbaik, 2 hari terbaik dalam 1 pekan, Senin sama Kamis. Karena amal kita itu dinaikkan ke atas. Dalam 1 pekan ada hari Jumat. Di dalam 1 bulan ada namanya bulan Ramadan. Nah, 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan itu malam terbaik. Dan 10 terbaik di harinya itu adalah Zulhijjah. Kenapa? Di sini kita bisa melakukan wukuf di Arafah. Orang-orang semuanya melakukan wukuf di Arafah, melakukan ibadah haji. Orang-orang melakukan penyembelihan kurban. Ini semuanya terjadi di 10 hari terbaik di atas muka bumi ini. Maka saya menginginkan sebenarnya pada saat kita cerita tentang kewajiban kurban tersebut sebagaimana yang diperintahkan Allah, ini adalah sebuah peluang bisnis bagi kita sebenarnya. Miris loh kalian. Pada saat kita melihat ternyata kambing yang diekspor ke Arab Saudi itu dari Australia. Iya. kambing dari Australia, lembu dari New Zealand, ya kan? Rumput juga dari Australia. Emang di sini nggak punya rumput? Sementara kualitas hewan kita jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik dan jauh lebih halal makanannya. Tidak akan terkontaminasi dengan ternak-ternak yang lain. Maka seakan-akan ini kan mengajarkan kepada kita ternyata rumput Australia lebih hijau daripada rumput Aceh. Dia tetangga. Kalau rumput tetangga itu maknanya beda. Terus tadi sebelum jauh lagi kan Ya. Ustaz tadi mengatakan kalau hewan kurban yang Ya. terbaik itu Kibas. ya kambing, domba Ya. dan juga sapi. Ya. Hewan lainnya Ustaz memangnya Boleh unta. Ya. Cuma unta lebih mahal. jenisnya apa aja ini Ustaz? Ya nggak boleh tokek. Berarti ini yang lagi naik daun ya? Ya. Lagi naik daun ini yang harganya lumayan, domba dan juga sapi. Ya, kenapa bisa naik daun? Dikarenakan kita tidak mempunyai skala industri untuk ternak tersebut. Sehingga setiap Ramadan, setiap megang, setiap Idul Adha, binatang-binatang tersebut kekurangan stoknya. Tapi kalau misalnya kita punya skala, katakanlah misalnya tadi kita sudah mengidentifikasi masyarakat Aceh ada 5 juta jiwa, ada yang berkurban 1 juta aja. Iya. Maka kita sudah mempersiapkan 1 juta ekor kambing untuk kurban tahun depan. Nggak akan pernah kita ketinggalan harga akan melambung tinggi. Nah itu tujuan tadi ke situ. Nah. Kalau lagi naik daun otomatis kan ini penjual akan memainkan Betul, harga. Benar sekali. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempersiapkan apa yang disuruh oleh Allah. Sebenarnya perintah Allah wanhar dan berkurbanlah itu bukan hanya berkurbannya tapi mempersiapkan siklusnya, value chain-nya, halal value chain-nya, mata rantai halalnya. Bagaimana pelihara dia, ternak dia, ya kan, bibitkan dia, sehingga apa? Dalam 1 tahun nanti kalian itu bisa membantu saudara-saudara kalian yang muslim untuk bisa berkurban dengan harga yang lebih murah. Itu sebenarnya spirit yang harus kita tanamkan. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah menanamkan seperti ini, ya kapan lagi kita cari untung kalau nggak di Idul Adha? Kenyataannya saat ini ya seperti itu kan, Baik. baiknya di situ. Inilah kelemahan kita pada saat kita memahami ajaran agama itu hanya untuk mencari keuntungan. Mohon maaf, misalnya pakai baju seperti ini, pakai peci seperti ini, pelihara jenggot, ya kan? Hanya untuk mencari keuntungan. Ini yang paling bahaya. Bukan untuk mempermudah orang lain agar mereka bisa taat dan beribadah kepada Allah. Sehingga bertambah keimanan mereka kepada Allah. Oh, murah ya harga kambing di Aceh berapa? 1 juta.
Kan orang semuanya bisa berkurban, Iya betul. ya kan? Yang paling mahal harga kambing itu tempat kita. Nyarinya langsung kemari. Iya, itu dia. Dan saya menarik, ada salah seorang teman saya, dia di Jogja. Dia katakan dalam 1 tahun dia lebih 4 juta kambing yang terjual dia pelihara. Coba bayangkan bagaimana, dan sana murah kambingnya, 1 juta. Walaupun musim berkurban Iya. seperti ini. Ya, coba bayangkan kenapa bisa murah? Ya karena kan tadi tidak selamanya dia harus mencari keuntungan. Tidak selamanya ini adalah sebuah bisnis yang memang harus meraup keuntungan, tapi ada hal-hal yang memang dia lakukan itu adalah sebagai persembahan ibadah dia kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya udah murahin aja. Biar orang Islam lebih banyak yang bisa berkurban. Ini yang spirit seperti ini yang tidak ada sama kita. Kalau sudah berbisnis, tinggalkan urusan dunia. Ini yang paling bahaya. Karena memang kalau berkurban, musim berkurban seperti ini, permintaan memang mau tidak mau akan membelinya. Ya. Walaupun sudah arisan berbulan ini, Ya. tetap dibeli. Ya. Dan menarik pada saat diceritakan arisan berkurban ya. Ini ada lagi nih Ustaz. Ya karena kan saya teringat dengan sekolah-sekolah SD, SMP, mereka kan berkurban 1 kelas 1 kambing. Iya, hitungnya gimana? Saya pernah ditanya sama jamaah, saya bilang seperti ini Mbak ya. Saya tidak mau merubah profesi dari manusia menjadi malaikat penghitung pahala dan dosa. Tapi itu untuk belajar. Iya. Ya, balik lagi mungkin Spirit ya. Awal-awal memang harus diajarin ya Terus kan. sebenarnya Ustaz, kalau mau tahu lagi penentuan 7 dan 1 itu dari mana? Dari hadis Kalau memang. unta itu 7 7 sama seperti sapi. sama. Walaupun dia lebih mahal, ya kan? Kalau kambing nggak boleh 7 untuk 7 orang untuk 1 ekor kambing, nggak boleh. Kalau kambing ya tetap 1. Nah, 1 kambing ya 1 orang, 1 domba 1 orang, seperti itu. Nah, ada sebagian mazhab yang lain yang mengatakan 1 untuk semua boleh. Tapi kita di sini mazhabnya mazhab Syafi'i, mengikuti apa yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i. Mu'tamad dalam jumhur mazhab Syafi'i mengatakan 1 ekor ya untuk 1 orang. Ya, kalau unta dan sapi itu untanya 7 orang ya lebih milih unta juga ya padahal lebih Ya. banyak ya. Unta lebih banyak. Kenapa sekarang harus kita berkorban? Kan itu. Kenapa kita harus beli unta? Nah, unta lebih mahal, Mak. Ya, lebih mahal unta. Kalau misalnya sapi cuman 20 juta, kalau unta bisa 40 juta. Nggak bisa ditambah orangnya ya Ustaz ya? Enggak. Jadi 10 gitu. Nggak bisa. Ini kan ungkapan cinta nih, Kak. Masa kita mau nambah orang untuk mengungkapkan cinta? Mau diduain gitu. Ah, itu dia. Mau dibanyain gitu. Tahu Kakak? Jawabannya udah tahu berarti. Nah, jadi semana kita cinta sama Allah, itulah yang kita persembahkan. Inilah bukti cinta kita kepada Allah dengan persembahan yang paling terbaik. Kita nggak mau cari domba, cari biri-biri itu yang memang udah kurapan, yang apa? Nah, pasti yang terbaik. Cari domba itu yang memang yang paling sehat, istilahnya. Kalaupun dia dalam keadaan ini, dia tidak akan misalnya pas lagi jalan kesandung sedikit langsung jatuh domba yang enggak. Apalagi udah punya nama gitu Ya. Ustaz ya. Udah dinamain masuk salon. Ada juga Ustaz ini kan baca ini juga jalan-jalan seperti ini dimasukin salon, dirawat gitu. Ya, dia sudah dinamain sekian lama. Bahkan di beberapa daerah di Jawa, mereka itu punya silsilah dombanya. Garis keturunan keberapa, punya sertifikat, punya akte. Dan itu mahal loh. Iya, manusia aja punya akte. Ya, bukan manusia aja. Domba di sana, domba-domba mahal itu menjadi persembahan terbaik. Dan ini yang memang harus kita galakkan kepada warga, kepada masyarakat. Menjelang beberapa hari lagi kita akan Idul Adha. Ayo sisihkan, ya, karena ini adalah menjadi kendaraan kita nanti di hari akhirat. Jangan sekarang hari ini begitu anak misalnya mau minta beli motor, langsung diiyakan. Beli terus nggak apa-apa. Kapan lagi kita sayang sama anak, ya kan? Nah, tapi begitu masalah kurban, beribu macam alasan. Apalagi pas musim, misalnya seperti tadi ada musim sepeda, ada yang lagi musim misalnya ibu-ibu musim bunga, ya kan? Tahulah sendiri berapa harganya kali ya. 1 bunga itu harganya 1,5 juta. Gimana cara membayangkannya? Kalau 2 lembar berarti 3 juta. Sanggup dibeli bunga yang begitu banyak lembarannya? 2 hari lupa disiram Mati. Dan kita diperbudak oleh benda-benda keduniaan seperti itu. Harus merawatnya, harus menjaganya, ya kan?
Yang paling sedih itu saya melihat ibu-ibu waktu itu pagi dia keluarin bunganya, sore dimasukin lagi ke dalam. Iya, kalau nggak pulang 1 hari aja bingung gitu. Yang ingat bunganya siapa yang masukin gitu. Pernah nggak kita membayangkan seperti itu, gimana nanti hari akhirat, kendaraan apa yang akan saya kendarai pada saat saya tidak pernah melakukan kurban. Dan ini kesempatan kepada kita pada saat kita, orang tua kita dulunya tidak mempunyai kelebihan, tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang kuat, maka dia dulu bersusah payah membesarkan kita, sehingga dia tidak sempat berkorban, meninggal dunia. Hari ini tunjukkan buktimu sebagai anak untuk berkorban kepada orang tuamu. Sisihkan dana dan kurbankan untuk orang tua, pasti dia akan bahagia. Itu dia. Ya, Ustadz, mungkin ini ya ada sangkut pautnya juga dengan pedagang, Ustadz ya. Kalau kita berkurban itu sebaiknya setahun atau sekali seumur hidup atau setiap tahun kita berkurban? Setiap tahun. Nah, setiap tahun kita berkurban. Kenapa? Karena itulah bentuk ketakwaan. Allah tidak menginginkan dagingnya, luhumuha wala dima'uha, bukan darahnya yang Allah inginkan, ya. Akan tetapi apa? Takwa. Maka takwa itu adalah bukti cinta, Kak. Jadi sekarang kita jangan pernah bilang ngaku cinta sama Allah kalau tidak pernah berkurban. Itu dia. Kenapa? Allah kan nggak kepingin dagingnya. Emang darahnya untuk apa? Sesembahan itu setelah dipotong, bahkan sebelum muncrat darah itu ke tanah, itu sudah dihitung pahala kita sama Allah. Begitulah luar biasa amalan berkorban. Lihat dari nilai dari niat kita, Ustaz. Ya, maka saya katakan tadi, kurban ini adalah bentuk apresiasi cinta kita kepada Allah. Bayangkan Nabi Ibrahim, ya, itu 80 tahun lebih berkeluarga, tidak punya anak. Tiba-tiba begitu punya anak, ketemunya sebentar ketemunya, ditaruhnya istrinya di padang pasir. Yang coba dibayangkan, kalian bayangkan, ditaruh di padang pasir, ya kan, tidak ada suami dengan anak bayi. Ditanyakan sama istrinya, mau kamu apain saya di padang tandus ini? Diam Nabi Ibrahim. Dia berada di atas untanya, dia diam. Wahai suamiku, engkau mau ngapain aku di sini? Tidak ada kehidupan satupun. Diam. Yang ketiga ditanyakan, apakah ini perintah Tuhan? Apakah ini perintah Allah? Iya, jawab Ibrahim tanpa menoleh ke belakang. Langsung berjalan. Bagaimana perasaan seorang ibu, seorang istri, seorang ayah meninggalkan seorang anak dan istri di tengah padang pasir yang tidak ada. Setelah kembali, ini kan ditinggalin, tidak ada komunikasi ya. Kembali disuruh sembelih. Gimana beratnya? Nah, kalau kita mungkin bisa. Makanya kita diganti. Kita nggak pernah disuruh sembelih anak kita, Kak. Seandainya kita disuruh sembelih anak kita, udah apa kita bilang untuk Allah. Tapi Allah menggantikan. Kenapa? Derajat keimanan kita tidaklah seperti Nabi Ibrahim yang harus membuktikan kecintaannya kepada Allah itu dengan sembelihan anaknya. Kita diminta, kalau memang kalian takwa, kalau kalian memang itu cinta kepadaku, buktikan cinta kalian dengan sembelih kurban. Kenapa? Karena kurban ini kan dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Ada orang-orang yang mungkin selama ini dalam lingkungan kita tahunan dia makan daging cuma. Ya pas megang, pas Idul Adha. Beda sama kita. Kalau kita misalnya biasa kuliner, misalnya ada orang-orang yang memang biasa kuliner ya. Oh, kepengin rasa steak apa, bisa dia makan setiap hari walaupun harganya itu ratusan ribu. Tapi orang-orang miskin, inilah bentuk kecintaan kita kepada Allah, lalu kita distribusikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau dipikir sayang juga kalau kita masih berat ya untuk berkorban walaupun berarti kita nggak cinta. Sudah digantikan dengan hewan. Ya, sudah digantikan dengan hewan, bukan anak yang diminta. Masih berat. Pertanyaannya masih berat. Apa jawabannya? Pikir-pikir gitu ya, Ustaz. Kalau kita berkorban itu boleh yang untuk niatnya untuk yang sudah meninggal. Boleh. Tapi terlebih dahulu yang masih hidup ini. Ya, misalnya kita mempunyai orang tua kita masih ada. Sampaikan ke orang tuanya, mak, ini ada kurban untuk mama tahun ini ya, saya niatkan untuk mama. Itu pasti meneteskan air matanya, terharu sekali. Ya, terharu sekali. Kenapa? Oh, ternyata aku punya anak, aku berikan makanan setiap hari, ya, dari kecil sampai dengan besar, dia masih teringat kepadaku. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita tanamkan. Berapa banyak hari ini orang tua membesarkan anak-anaknya, diberikan asupan gizi, badannya besar anaknya, ya kan? Tapi dia tidak pernah teringat. Tidak ada
koneksi antara dia dengan ibunya dengan Tuhan, dia dengan orang tuanya dengan Allah. Seharusnya pada saat seorang orang tua itu mengajarkan kepada anaknya hubungannya dengan Allah, maka dia akan berbakti anaknya kepada dia. Ini yang harus kita perbaiki. Kalau lebih dahulu yang mana Ustaz? Yang sudah meninggalkan ataukah yang masih hidup, masih ada? Lebih bagus kepada orang yang sudah meninggal, karena orang di dalam kubur itu memang sangat mengharapkan copy paste amal kita. Ya, maksudnya anak itu akan menjadi copy paste terhadap amal bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka jangan pernah melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan itu tercopy paste. Ini yang perlu kita kita introspeksi diri kita. Kalau orang tua yang sudah meninggal, ayo korbankan untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya. Setelah tahun depan, insya Allah kalau ada kemudahan, korbankan untuk yang masih hidup. Ya. Untuk kita gimana Ustaz? Untuk kita nggak apa-apa. Insya Allah kita diberikan umur panjang, rezeki yang lebih banyak lagi sama Allah. Dahulukan mereka, orang-orang yang kita cintai. Ini adalah bukti kecintaan kita kepada mereka. Bukti kecintaan kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan hidup kepada kita sehingga kita bisa sustainable seperti ini dalam kehidupan. Jadi berarti untuk para pedagang ini jangan takut untuk tiap tahunnya itu berkurang, karena nggak akan pernah berkurang. Sekarang siapa yang menjamin rezeki kita? Iya. Rezeki kita itu kan dijamin sama Allah. Kita kerja, kalian kerja, masuk kantor pagi, Senin sampai dengan Minggu. Semua aktivitas kita di muka bumi ini, huru hara kita di atas muka bumi ini, itu yang menentukan rezeki kita itu di langit, Kak. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezekimu sebagaimana telah dijanjikan. Dan di dalam radio RR ini berulang kali saya ceritakan, ada orang yang enggak mati, Kak. Kenapa? Belum habis rezekinya. Saya nggak akan pernah mati sebelum rezeki saya habis. Begitu saya rezekinya habis, meninggal dunia. Bukti ya, ada orang yang sudah 7 hari dirawat di rumah sakit, makan nggak ada dia. Masih ada rezekinya apa? Infus. Ya kan? Setelah habis infus tuh selesai, botol ke-10 selesai. Itu rezeki terakhir dia. Makan nasi enggak, semua nggak bisa lagi. Tapi rezekinya apa? Infus. Botol yang ke-10 misalnya. Sudah ditulis. Jadi sekarang apa yang harus kita gila-gilaan? Ya kan, gila-gilaan. Ternyata toh pas kita cari lelah seperti ini kita tidak memanfaatkan. Siapa yang akan memanfaatkan? Semua akan dimanfaatkan oleh ahli waris. berarti tidak perlu juga menaikkan harga yang terlalu tinggi. Ya? Betul. Ya, karena bakal ada lagi dengan jumlah yang mungkin Jauh lebih. Yang paling penting itu berkahnya loh, Pak. Keberkahannya itu luar biasa. Kenapa? Kita punya duit pas-pasan, nggak sakit, nggak ada masalah, ya kan? Daripada uang lagi banyak, tiba-tiba pening aja terus, ada aja masalah, ya kan? Yang inilah, yang itulah, aduh, pokoknya pengeluaran itu kok gampang sekali keluarnya. Padahal waktu nggak ada duit biasanya, nggak ada duit haram misalnya, biasa-biasa ya kehidupannya. Ya, belum lagi mungkin tahun ini punya anaknya kambing nih ya, punya anaknya 2, tahun depan mungkin 3 malah 4 gitu ya. Betul, bisa. Dan itulah yang memang harus kita lakukan. Kenapa? Ayo buktikan cinta kita sama Allah. Ya, buktikan cinta kita sama orang tua kita yang sudah tidak ada dengan berkorban untuk dia. Insya Allah. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa dan mampu berkorban, potong sendiri, kuliti sendiri, bagi sendiri. Itu jauh lebih indah. Nah, kalau takut kasih ke panitia di kampung, itu lebih aman. Cuma mandangi aja ya, ini namanya benar gitu. Ustaz, berarti ya balik lagi karena ini berhubungan dengan ekonomi. Ya. Karena Ustaz tadi mengatakan jadi rezeki itu sudah memang sudah diatur ya Ustaz ya, kita nggak usah takut sampai nafas terakhir. Kalau memang masih ada rezeki kita, itu akan jadi milik kita. Dan ini dengan termasuk UMKM juga ya Ustaz ya? Iya. Di sini juga ikut naik ya kalau musim kurban seperti ini, perekonomian kita juga bisa berputar dengan baik Ustaz. Ya. Semua lini perekonomian itu akan membaik dengan adanya event-event seperti ini. Maka kita paling penting bagi kita itu adalah untuk mencerdasi setiap dari perintah Allah tersebut dan menerjemahkan dalam konteks kehidupan kita. Seperti pada saat Allah menyuruh kepada kita untuk berkorban, maka instrumennya ini yang harus kita persiapkan. Nah, contoh misalnya tadi
Dari kulitnya bisa digunakan untuk apa, misalnya UMKM tas, misalnya apa aja, misalnya itu semuanya ada rentetannya, dan ini selama ini tidak pernah kita mempersiapkan diri kita untuk hal seperti itu. Dan kita tidak, istilah saya sering saya ulang kan, pada saat Allah sudah mengatakan sesuatu yang benar, yaitu tentang berkurban, kita gagal membenarkan perkataan Allah tersebut dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Padahal Allah sudah mengatakan apapun yang dikatakan oleh Allah itu adalah benar, kurban, maka berkurbanlah. Kita gagal membenarkan apa yang dikatakan benar oleh Allah dalam tatanan kehidupan kita. Maka mari sama-sama kita menerjemahkan kurban itu bukan hanya sekedar potong kambing, tapi kurban itu adalah bagaimana menciptakan, menurunkan inflasi. Ya, kurban itu bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Contoh misalnya pada saat kita sudah banyak yang berkurban, ada lebihan daging kurban tersebut bisa kita kalengkan, ya kan? Kita buat industri kalengan daging kurban untuk masyarakat yang kurang mampu, dan mereka bisa kita bagi setiap bulanan. Orang miskin bisa makan kurban itu setiap 1 tahun penuh. Dari mana? Dari daging kurban tadi. Dan ini kita tidak pernah melakukannya. Jadi kalau kita berkurban, banyak juga orang yang berkurban untuk kita, Ustaz. Ya. Kalau kita bersedekah, banyak rezeki yang masuk gitu, Ustaz. Itu menarik itu. Banyak yang berkurban untuk kita. Ya. Jadi satu kita kurban kambing, ada 10 kambing nanti yang masuk. Insya Allah akan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Ya, untuk pedagang juga, pedagang kecil nanti jadi perusahaan besar sampai nanti masuk ke ini juga Bursa Efek Indonesia, masuk ke IPO juga ya. Ada kerjasama kan baru-baru ini, Ustaz? Bisa. Baik Ustaz, terakhir ini waktu kita sudah 3-4, ini apa yang ingin disimpulkan dari Ustaz? Perintah berkorban merupakan perintah membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Maka kita akan mempersembahkan amal terbaik, kurban terbaik sebagai bentuk dan wujud cinta kita kepada Allah. Sehingga apa? Dan kita akan mempersiapkan instrumen ekonomi untuk membenarkan apa yang sudah dikatakan benar oleh Allah di dalam Al-Quran untuk berkorban. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.